Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fahayakumullah ayyuhal ikhwah wa ya ayyatuhal akhawat al-musyahidin wal musyahidat, para penyimak dan yang mengikuti pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajrumiyah ini dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, memberkati kita semua, memudahkan segala urusan kita, terutama urusan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini ataupun ilmu-ilmu syar'i lainnya, amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pertemuan yang ke-60 dari pembelajaran kitab Al-Ifadah ini. Pada pertemuan yang ke-60 ini kita akan memasuki pembahasan isim mansub yang terakhir yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya Al-Ifadah ini, yaitu ismula an-nafiyati lil jins. Ada suatu isim mansub dari beberapa isim mansub yang disebutkan di dalam kitab ini, ada namanya ismu la an-nafiyati lil jins. Isimnya la, yang mana la ini fungsinya adalah an-nafiyah lil jins. Dia menafikan jins. Jins ini adalah suatu kata yang umum sifatnya, ya, suatu kata yang umum. Begitu kira-kira. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh penulis tentang isim la an-nafiyah lil jins. Ya. Perhatikan halaman 310 dari kitab Al-Ifadah. Al-faidatur rabi'atu wal arba'una. Faedah atau pelajaran yang ke-44. Ismu la an-nafiyati lil jins. Mal maqsudu bila an-nafiyatil jins. Sebelum kita mempelajari tentang isim la. Isim la ini mirip-mirip dengan sebelumnya kita mempelajari isim kana. Ada isim inna. Ya. Jadi sebelum kita mempelajari isim kana, isim inna, kita tentunya harus mengetahui dulu apa itu kana, apa itu inna. Sama di sini. Kita akan mempelajari isim la, yang mana dialah yang merupakan isim mansub. Tetapi sebelum kita mempelajari tentang isim ini, kita tentu harus memulainya dengan mempelajari apa itu la an-nafiyah lil jins. Ya, apa maksudnya? Penulis wafaqahullahu taala mengatakan la an-nafiyatu lil jins hiya harfun yadullu ala nafyil khabari tamaman an kulli fardin min afradil ismi. La an-nafiyah lil jins, dia merupakan huruf. Jadi la itu adalah huruf, bukan isim, bukan fi'il. Dia adalah huruf. Huruf yang seperti apa? Yadullu ala nafyil khabari tamaman. Yang mana dia ini fungsinya adalah menafikan khabar secara sempurna. Menafikan khabar secara kulliyah, secara keseluruhan. An kulli fardin min afradil ismi, dari setiap personal yang mungkin masuk ke dalam suatu isim. Ya, jadi kita berbicara tentang isim yang diikuti dengan khabar, sebagaimana ada isim kana, ada khabar kana. Ada isim inna, ada khabar inna. Nah, kita langsung lihat ke contoh. Perhatikan contoh kalimat yang dimasuki oleh la an-nafiyatu lil jins. Di sini kita tuliskan la taliba hadirun. La, ini dia huruf yang tadi kita bicarakan, yang disebut sebagai la an-nafiyah lil jins. Ya. Baik, setelahnya taliba hadirun. Taliba, ini dia isim la yang nanti kita akan bahas. Ya. Ismun. Ya, yakni ismu la. Hadirun, ini dia khabarnya. Ya. Ini dia khabarnya. Sama seperti susunan kana wa akhawatuha, atau kalimat yang dimasuki oleh inna wa akhawatuha. Jadi kana, misalnya kana Muhammadun naiman, Muhammadun isim kana,
naiban khabar kana. Inna Muhammadan naibun, Muhammadan isim inna, ya. Naimun khabar inna. Sama ini kalau kita katakan la taliba hadirun, taliba isim la, hadirun adalah khabar la. Nah, sekarang kita kembali ke definisi tadi. Apa yang dimaksud dengan la an-nafiyah lil jins ini? La an-nafiyah lil jins sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, harfun yadullu ala nafyil khabar. Ini dia. Yang dia fungsinya adalah menafikan khabar secara keseluruhan. Artinya menafikan apa di sini? Menafikan kehadiran. Yanfi al-hudura. Dia menafikan kehadiran. Dari siapa? Dari siapa dinafikan kehadiran ini? An kulli fardin min afradil ismi. Dari setiap personal, dari setiap person yang disebutkan di dalam isim. Ya. Baik, talibun. Kalau kita berbicara tentang Ma'had Tahfiz Al-Huda, siapa yang dikatakan talibun? Setiap santri yang belajar di dalam Ma'had Al-Huda itu disebut sebagai talibun. Jelas? Artinya ketika dikatakan la taliba hadirun, la ini fungsinya adalah menafikan kehadiran dari setiap orang yang sah dikatakan sebagai talib. Artinya, ya, sebagaimana kata penulis, bihaitsu la yakhruju fardun min afradil ismi an hadzan nafi. Di mana tidak seorang pun dari personal yang dikatakan sebagai talib, tidak seorang pun dari orang yang dikatakan sebagai talib itu keluar dari penafian ini. Artinya semuanya dinafikan kehadiran mereka. Itu makna la taliba hadirun. Dalam bahasa kita artinya tak seorang pun yang hadir. Kalau kita katakan tak seorang pun hadir, artinya apa? Tidak ada satu orang talib yang hadir, dua pun tidak, tiga pun tidak, ataupun lebih. Artinya tidak seorang pun. Ya. Kehadiran ini al-khabar, ya, tanfihi la, dinafikan oleh la, an kulli fardin min afradil ismi, dari isim ini, dan dari seluruh yang sah dikatakan dengan lafaz yang sebagai isim ini. Ya. Kelas 2, ya, dikatakan sebagai talib, maka kehadiran mereka juga dinafikan pada kalimat ini. Ada kelas 3, ya, dan mereka juga dikatakan sebagai talib, maka mereka sah disebutkan di sini. Artinya mereka dinafikan juga kehadirannya. Kecuali kalau memang si pembicara membicarakan tentang kelas 1. Kelas 1 ini la taliba hadirun, atau la taliba hadirun min as-saffil awal misalnya, dari kelas 1. Berarti yang dinafikan dari isim ini adalah seluruh talib yang dia duduk di kelas 1. Itu dia la an-nafiyah lil jins. Jadi lil jins itu maknanya adalah umum, ya, atau bahasa lainnya jins itu adalah isim jenis. Maksud jenis ini dia lebih sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi ada jinsun, ada juz'un. Nah, talibun itu jinsun. Juz'unnya siapa? Ada si fulan, ada si fulan, ada si fulan gitu. Jadi umum. Jadi yang dinafikan adalah setiap dari fulan yang masuk ke dalam jins ini, yang masuk ke dalam kata talib ini. Jelas ya? Baik. Kita lihat pula contoh yang kedua. Ya, ingat apa tadi la an-nafiyah lil jins harfun yadullu ala nafyil khabari tamaman. Mana khabar di sini? Ya. Fis suqi. Ya, khabarnya adalah fis suqi. Isim la-nya adalah bai'a fakihah. Ya, bai'a fakihatin. Tidak ada seorang penjual buah pun yang ada di dalam pasar. Jadi menafikan apa kita di sini? Kita menafikan adanya di pasar
siapa seorang pun dari penjual buah. Ya. 3 orang penjual buah tidak ada, 2 pun tidak ada, bahkan 1 pun tidak ada. Itu maksud nafiyah lil jins. Dia menafikan keseluruhan total dari isim. Ya. Jelas ya? Baik. Kita perhatikan di sini ya, kita ringkas, yadullu ala nafyil khabari tamaman an kulli fardin min afradil ismi. Ini dia. Bihaitsu, sebagaimana kata penulis, ini penjelasan lebih lanjut, bihaitsu la yakhruju fardun min afradil ismi an hadzal nafi. Tak seorang pun dari personal yang masuk ke dalam talib atau yang ke dalam baknya Fatihah itu yang terkecualikan dari penafian, gitu maksudnya. Jadi semuanya dinafikan. Ya. Jelas ya? Nah, apa hukum dari la ini? Ini yang akan kita bahas nanti. Dan itu pelajaran yang paling penting di sini. Dalam ilmu nahwu selalu kita membahas tentang hukum i'rab suatu kata. Sehingga akhirannya kita bunyikan seperti apa, itu kita bisa mencapainya, kita bisa memahaminya. Dan itu yang paling dituntut dari mempelajari ilmu nahwu itu. Baik, kita lihat dulu beberapa contoh lain yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab. La taliba hadirun. Sudah kita catat tadi. Yang kedua adalah bai'a fakihatin fis suqi. Contoh yang ketiga, la mudarrisa ghaibun. Tak seorang pun guru yang tidak datang. La mudarrisa lughatin hadirun. Tak seorang pun guru bahasa yang hadir atau yang datang. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan kata penulis, fa ma'nal jumlatil ula la taliba hadirun ay la yujadu talibun yahduru. Makna dari perkataan tadi, la taliba hadirun tadi, itu maknanya adalah la yujad, enggak ada talibun, satu siswa pun yahdur, yang datang atau yang hadir. Wala talibani, tidak pula 2. Wala thalathatun, tidak pula 3. Wala aktsaru, tidak pula lebih daripada 3. Fahadha nafyul huduri anil jinsi kullihi. Jadi ini merupakan penafian kehadiran, dan kehadiran tadi itu adalah khabarnya, ya. Penafian khabar atau kehadiran anil jinsi kullihi, dari jins ini seluruhnya, dari kata umum ini, yaitu maksud jinsun di sini adalah afradul ismi, personal yang bisa disebut sebagai talib di situ. Ya. Kita menafikan itu dari jinsunnya, dari isim yang umum tadi. Ai jinsit tullabi jami'an, maksudnya adalah kata tulab, maksudnya jenis tulab itu semuanya. Setiap tulab artinya itu dinafikan kehadiran mereka. Jadi ya, makna dari la an-nafiyah lil jins. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan. Apa sih amalnya la? Apa cara kerjanya la dalam ilmu nahwu atau dalam ilmu bahasa Arab ini? Nah, ini paling penting. Amaluha, kata penulis, la an-nafiyatu lil jins ta'malu amala inna. Jadi la itu dia beramal sebagaimana amalnya inna. Ya, dia beramal sebagaimana amalnya inna. Memang cocoknya kalau kita mempelajari isim la an-nafiyah lil jins itu disebutkan setelah kana wa akhawatuha atau inna wa akhawatuha. Jadi lebih nyambung. Cuma kita ingin mengikuti urutan yang disebutkan oleh Ibnu Ajrum rahimahullahu taala di dalam Al-Ajrumiyah. Jadi kita sebutkan dia di bab mansubat. Ya. Nah, amalnya, cara kerja dia adalah sebagaimana cara kerja inna. Masih ingat apa cara kerjanya inna? Inna yansibul lisma wa yarfa'u al khabara, atau yansibul mubtada'a fayakunu ismaha, ya, wa yarfa'u khabar al mubtada' fayakunu khabaraha. Ya, dia menasabkan isimnya. Jadi amal dia serupa dengan amal inna, bukan dengan kana, ya, tapi dengan inna. Ya,
Kita coba tuliskan inna untuk perbandingan di sini, untuk mengingat-ingat pelajaran kita. Nah, atau kita posisikan inna di la. Maka sama nanti. Inna taliba hadirun. Ya. Inna ba'i'a fakihatin fis suqi. Sama. Jadi amalnya la, cara kerja la itu sama. Ta'malu amala inna. Dia beramal sebagaimana amalnya inna. Bekerja sebagaimana cara kerjanya inna. Kaifa dhalik? Fatansibul lisma biduni tanwinin. Dia menasabkan isim. Ya, menasabkan isim tanpa tanwin. Nah, itu dia beda la sama inna. Ya. Beda la sama inna, bahwa la menasabkan isimnya tapi tidak boleh ditanwinkan. Ya, tidak boleh ditanwinkan, seperti kita mengatakan la ilaha, la taliba, ya, la ba'i'a fakihatin, ya, ba'i'a. Ya, kalau ini memang tidak bisa kita tanwinkan karena dia mudhaf, ya. La mudarrisa. Ya, jadi tidak boleh ditanwinkan. Jadi dia menasabkan isim tanpa tanwin, tidak boleh kita jadikan dia fathatin tapi fathah saja. Ya, atau mungkin tanda nasab yang lain. Wa tarfa'ul khabara, dan dia merafa'kan khabar. Ya, merafa'kan khabar. Kalau khabarnya boleh nggak ditanwinkan? Boleh, sebagaimana yang tadi kita lihat hadirun di sini. La taliba hadirun. Jelas ya? Nah, perhatikan bagaimana cara kita mengi'rab la mudarrisa lughatin hadirun. Disebutkan di sini la an-nafiyatu lil jinsi mabniyatun 'ala sukun. Nah, begitu dia huruf, ya. Huruf itu seluruhnya adalah mabni. La mabniyatun 'ala sukun. La mahalla laha minal i'rab. Ya. Kemudian mudarrisa ismu la mansubun. Jadi dia isim la mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Dan dia juga sebagai mudhaf di situ untuk kata yang setelahnya, yaitu lughah. Lughah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Hadirun khabar la. Jadi ada isim la, ada khabar la. Khabar la marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi la itu mabni, isim la itu mansub, kemudian khabar la itu marfu', ya, sebagaimana inna. Jelas ya? Taib. Tapi ya, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita camkan, yang perlu kita ingat-ingat selalu, bahwa la dia tidaklah beramal seperti ini, tidaklah dia beramal seperti amalnya inna, kecuali dengan syarat-syarat. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka la tidak beramal sebagaimana amalnya inna. Nah, jadi harus harus kita ketahui syarat-syaratnya, ya. Kalau tidak, maka dia boleh jadi nanti la itu tidak memansubkan isim yang datang setelahnya. Ya, boleh jadi dia tidak menghalangi tanwin dari isim yang datang setelahnya. Kalau seandainya tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, apa syarat-syarat agar la dia bekerja sebagaimana kerjanya inna, atau kerja sebagaimana kerja yang kita sebutkan di sini? Ya, ini menasabkan isim tapi tanpa tanwin dan merafa'kan khabar la-nya. Ya. Syarat yang pertama, an yakuna ismuha nakiratan. Isim la haruslah nakirah. Kita lihat contoh di papan tulis tadi. Contoh yang pertama itu isim mufrad, ya, dan dia nakirah, ya, isimnya nakirah, yakni tanpa alif lam, ya, nakirah dia. Kemudian kita lihat ba'i'a fakihatin, nakirah dia, ya, ada tanwin di mudhaf ilaihnya. Baik. Yang kedua, ayyakuna khabaruha nakiratan, khabarnya pun harus nakirah. Antum lihat hadirun di sini nakirah, ya. Fisuqi ini tentu tidak disifati sebagai nakirah, nakirah, ya. La mudarrisa lughatin ghaibun misalnya, atau la mudarrisa ghaibun, ghaibun nakirah.
Jadi khabar la juga nakirah. Yang ketiga, an yataqaddama ismuha ala khabariha. An yataqaddama ismuha ala khabariha. Baik. Contohnya yang ada di depan. Di sini isim, ini khabar. Jadi urutannya isim khabar. Isim khabar. Khabar tidak mendahului isim. Itu syarat agar la beramal sebagaimana amal yang tadi disebutkan di sini. Tidak la hadirun. Bukan hadirnya duluan. La fis suqi. Tidak, tapi isim duluan baru khabar. Jadi khabar tidak mendahului isim. Ya. Kalau di inna tidak masalah. Ya, khabar mendahului isim dan tetap amalnya inna sebagaimana amalnya dia sebelum khabar mendahului isim. Contohnya ya, inna Muhammadan fil fasli. Inna Muhammadan fil fasli. Kalau kita kedepankan fil fasli bisa atau tidak? Maknanya sama atau tidak? Sama saja. Kita katakan inna fil fasli Muhammadan, tapi Muhammadannya tidak ada yang berubah di situ. Innanya tetap memansubkan dia meskipun letak dia setelah khabar. Tapi kalau la syaratnya agar beramal seperti amal yang tadi kita sebutkan, yang kita jelaskan, khabar tidak boleh mendahului isim. Jadi tetap pada posisi dia datang setelah isim. Jelas ya? Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, alla takuna mukarraratan. Alla takuna mukarraratan. Tidak boleh terulang, tidak boleh disebutkan berulang-ulang. Apanya yang tidak boleh disebutkan berulang-ulang? Huruf la-nya. Ya. Huruf la-nya. Ya, contohnya kita mengatakan la Muhammadun hadirun wala Zaidun. Makanya tadi anak katakan la Muhammadun, bukan la Muhammada. Kenapa diulang-ulang la-nya? La Muhammadun hadirun wala Zaidun. Si Muhammad enggak hadir, si Zaid pun tidak hadir gitu. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, alla yataqaddama harfu jarrin ala harfi la. Tidak boleh ada huruf jar yang mendahului la. Ya. Ada enggak huruf jar yang mendahului la? Yang biasanya adalah huruf ba. Kita mengatakan bila. Bila itu artinya apalah? Apa? Pernah dengar? Tanpa. Ya. Misalnya pepatah yang mengatakan man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman saudara tanpa ada aib dan celah, maka dia akan sendiri tanpa ada teman. Bila akhin, bila aibin, ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Ya. Jadi bila itu tanpa. Ya. Nah, tidak boleh la ini didahului oleh huruf jar seperti bi itu. Kalau seperti itu, ya seperti yang kita lihat tadi, al-ilmu bila amalin, bukan bila amala lagi. Ya, bila amalin dia mengikuti huruf jar yang memasukinya. Jelas ya? Ini 5 syarat yang harus terpenuhi agar la ya beramal sebagai amal yang tadi kita sebutkan. Sekarang kita lihat ya. Fa in fuqida syartun min asy-syurutis sabiqah fal hukmu yakunu kal'ati. Nah, kalau seandainya 5 syarat tadi terpenuhi, maka la tansibul lisma biduni tanwin wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar, dan isim yang dinasabkan tanpa tanwin. Itu dia amalnya. Kalau seandainya fuqida syartun minasyurut as-sabiqah, satu syarat saja tidak terpenuhi dari syarat-syarat yang disebutkan tadi yang ada 5, fal hukmu yakunu kal'ati. Maka hukumnya jadinya seperti ini. Ya, jadi berbeda-beda. Ya, syarat ini hilang, begini hukumnya. Perhatikan. Yang pertama, kita akan jelaskan sesuai urutan syarat yang tadi kita jelaskan. Yang pertama, idza kana ismuha ma'rifatan. Tadi syaratnya isimnya harus nakirah. Kalau seandainya isimnya ma'rifah, nih ada alif lam misalnya, isimnya ma'rifah atau dia nama orang. Isimnya ma'rifah, wajib ihmaluha wa takraruha. Maka wajib diihmalkan. Masih ingat apa itu ihmal kemarin? Muhmal, ihmal, ilgha.
yaitu amal la yang seperti ini jadi batal. Tidak kita fungsikan la sebagaimana fungsinya yang ini. Itu namanya ihmal. Kita abaikan dia, seakan-akan dia tidak ada. Wa takraruha, dan wajib pula diulangi la-nya itu. Enggak cukup satu saja. Ya. Wa yakunu ma ba'daha mubtada'an wa khabaran, sehingga kalau la dia tidak beramal seperti amal ini, maka tidak ada isim la, tidak ada pula khabar la. Jelas ya? Artinya kalau tidak ada la, kita tidak anggap la ini ada, meskipun dia ditulis dan diucapkan. Maka tidak ada pula isim la, tidak pula ada khabar la. Yang ada apa? Jadi apa kata yang datang setelah la itu? Kita sebut sebagai mubtada dan khabar. Kita sebut sebagai mubtada dan khabar. Contohnya, la Muhammadun hadirun. Ya. Perhatikan sampai sini. La Muhammadun. Di sini masih terlihat? Sini bisa? La hadirun. Perhatikan, kita sebutkan la di sini, dan setelah la itu ada isim yang kita maksudkan dia sebagai isim la. Tapi kita salah letak. Kita telah meletakkan isim yang ma'rifah. Muhammad ma'rifah atau tidak? Ma'rifah, karena dia isim alam. Nah, kalau alam itu ma'rifah. Nah, kalau ma'rifah, maka amalnya la itu tidak dianggap, harus diabaikan. Artinya dia tidak menasabkan isim, ya, yang datang setelahnya sehingga menjadi isim la, tidak merofakkan khobar sebagai khobar la. Nah, jadi yang datang setelahnya ini dianggap sebagai mubtada dan khobar, ya. Itu yang pertama. Kita harus ilgha amal la-nya, kita abaikan la-nya, fungsinya, kerjanya, lalu kita wajib ulangi la-nya, ya. Kita wajib ulangi la-nya lagi. Kita tambah la di sini. Tambah lagi siapa yang enggak hadir, misalnya Zaidun, ya. Nah, kita bisanya kalau make la untuk ma'rifah seperti itu, kita buat contoh seperti ini. La Muhammadun hadirun wala Zaidun. La Muhammadun hadirun wala Zaidun. Jadi la di sini dia tetap dikatakan sebagai an-nafiyah lil jins, tapi kita katakan muhmalatun. Muhmalatun ay mulghatun. Diabaikan, dibatalkan kerja dia. Mabniyatun 'ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab. Tidak ada tempat dia di dalam i'rab di sini. Artinya dia tidak menempati posisi i'rab, ya. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai marfu, mansub, majrur, ya. Kemudian Muhammadun mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, khabar, ya. Hadirun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya, jelas ya? Baik. Contoh yang kedua, la mudarrisul lughati ghaibun walal mudiru. Ya, perhatikan, la mudarrisul lughati ghaibun. Mudarrisul lughah itu ma'rifah atau tidak? Ya. Ma'rifah atau tidak? Ma'rifah. Tandanya adalah mudhaf ilaihnya ada alif lam. Mudarrisul lughah. Maka tidak bisa kita katakan la mudarrisal lughati. Tidak boleh. Kenapa? La tidak boleh difungsikan di situ. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Ya, karena isimnya bukan nakirah tapi ma'rifah. Maka la-nya dibatalkan cara kerjanya, plus kita harus ulangi la itu sekali lagi dengan mengatakan misalnya la mudarrisul lughati ghaibun walal mudiru. Enggak ada seorang pun dari guru bahasa yang alfa dan juga tidak pula mudir. Jadi mudir juga tidak alfa, seperti itu. Ya. Jadi mudarrisu di situ sebagai mubtada, ghaibunnya adalah khabar. Nah, wa itu apa? Jadi di atas tadi kita belum sebutkan i'rabnya. Wa itu dia harfu atfin. Dia diatofkan ke kata mubtada yang sebelumnya, ya. Kemudian al-mudiru. Ya, la ini juga an-nafiyah lil jins, ya. Kemudian al-mudir ma'tufun ala mudarrisil lughah. Ya, afwan, ala mudarrisu al-lughah. Anam, ala mudarrisil lughah. Ya. Jadi atofkan ke mudarrisul lughah sehingga dia juga marfu', ya.
Itu ketika syarat yang pertama hilang. Baik, kita lihat ketika syarat yang kedua hilang, ayyakuna khabaruha nakirah. Ini juga tidak mungkin, tidak ada gambaran bagaimana ketika khabar itu ma'rifah. Ya, enggak ada. Jadi kita langsung masuk ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tadi supaya la beramal dengan amal la itu adalah an yataqaddama ismuha ala khabariha. Isim harus mendahului khabar. Tidak boleh khabar mendahului isim. Idza taqaddama khabaruha ala ismiha, kalau seandainya khabar la itu mendahului isim, setelah la khabar dulu baru isim, ai tammal faslu baina la wasmiha bifasilin, ya. Yakni ada terpisah, ya, terpisah antara la sama isimnya dengan suatu pemisah. Apa yang memisahkan la sama isim ketika khabar didahulukan? Apa yang misalnya? Enggak, khobar itu yang memisahkan. Ingat, la, khobar, isim. Berarti yang memisahkan la sama isim apa? Khobar itu. Nah, ketika artinya isim itu diakhirkan, khobar dimajukan, ya. Walam yakun ba'daha mubasyaratan, yakni isim tidak disebutkan setelah la secara langsung, wajib kadzalikal ihmalu wat takrar. Hukumnya sama dengan yang pertama tadi. Ketika syarat yang pertama tidak terpenuhi, yaitu wajib diihmalkan. Siapa yang diihmalkan? La. Diilghakan. Wat takrar, juga harus kita ulangi la-nya sebanyak 2 kali. Ya. Atau 3 kali sesuai kebutuhan. Wa yakunu ma ba'daha mubtada'an wa khabar. Kemudian setelahnya kita i'rab sebagai mubtada' dan khabar, sama persis seperti yang pertama tadi, ya. Ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, ya. Untuk syarat yang ketiga ini, ketika tidak terpenuhi, hukumnya sama seperti yang pertama. Itu pendapatnya Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala. Contohnya, la hadirun talibun. Nah, perhatikan nih, la hadirun talibun. La hadirun talibun, karena khabar didahulukan jadinya tidak la hadira talibun atau la hadirun taliba, tidak. Tapi la hadirun talibun. Tambah lagi la-nya, diulang lagi. Wala mudarrisun. Ya, wala mudarrisun. Nah, la hadirun, tak ada yang hadir, baik itu talib wala mudarrisun ataupun itu guru. Nah, kita bisa menyampaikan makna juga dari kalimat ini. Hanya saja pembedanya apa? Di sini dianggap isim la, di sini dianggap mubtada gitu. Di sini la-nya itu berfungsi, di sini tidak gitu. La hadirun talibun wala mudarrisun. Jadi la dia la an-nafiyatu lil jins mabniyatun ala as-sukun. Hadirun di sini adalah khabarun muqaddam, yakni khabar mubtada yang dikedepankan. Kemudian talibun adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Wa-nya adalah huruf ataf, la-nya an-nafiyah lil jins, mudarrisun adalah ma'tuf, ya, dimaktufkan ke mana? Ke hadirun atau ke talibun? Ke talibun, ya, karena maksudnya wala hadirun mudarrisun, ya. Baik. La fil fasli talibun wala mudarrisun. Nah, kita pisahkan, ya, kita fisuknya misalnya kita letakkan di tempat isim di tempat khabar. Artinya khabar mendahului isim. Ada pemisah antara la sama isim, yaitu khabarnya. Maka jadinya la fisuki ba'i'u fakihatin. Wala, tambahkan lagi. Karena harus atau wajib diulang juga la-nya. Bukan hanya mengilgha, mengihmal amalnya la, tapi kita juga mentakrar, mengulangi la itu. Ya, minimal 2 kali. Sekali ulang, ya. La fil fasli talibun wala mudarrisun. Fil fasli adalah syibhu jumlah. Posisinya situ sebagai khabar muqaddam, talibun mubtada muakhar. Nah, ini pendapatnya Ibnu Ajurum, ya. Ada pendapat yang lain disebutkan di dalam catatan kaki. Idza taqaddama khabaru la ala ismiha jaza i'maluha wa ihmaluha wa la yajibu takrar. Pendapat yang lain mengatakan tidak wajib diihmalkan, tidak wajib dibatalkan cara kerjanya lah, tapi boleh dibatalkan. Artinya boleh dibatalkan, boleh juga kita fungsikan lah sebagaimana
fungsi dia di sini. Fungsi dia ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Dan tidak wajib diulang lanya. Contohnya la hadirun talibah. Boleh kita katakan seperti itu. Menurut pendapat kedua, pendapat selain Ibnu Ajrum. La hadirun talibah. Jadi artinya la di sini masih berfungsi atau tidak? Masih. Hanya saja ada takhir dan takdim di sini. Hadirun di situ sebagai apa? Khabarnya la. Talibah sebagai isimnya la. Jadi hadirun khabarnya la muqaddam. Talibah isimnya la muakhar. Berarti la di sini dia diikmalkan. Dia difungsikan. Kalau diilghakan la hadirun talibun seperti contoh di atas tadi. Hanya saja pendapat ini mengatakan tidak harus diulang la-nya. Cukup la hadirun talibun. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, tidak terpenuhi syarat yang keempat di mana la-nya tidak tidak boleh diulang. Kalau seandainya diulang bagaimana? Idza takarrarat la wa kanat asy-syurutu thalathatul ula mawjudatan jaza i'maluha wa jaza ihmaluha. Kalau seandainya la-nya itu berulang, kita butuh untuk menyebutkan dia beberapa kali misalnya, tidak hanya sekali. Dan syarat 3 yang sebelumnya itu terpenuhi semuanya. Apa syarat yang 3 itu? Nakirah isimnya nakirah, khabarnya nakirah, kemudian disebutkan sesuai urutan, yaitu setelah la itu isim dulu baru khabar. Khabar tidak mendahului isim. Jadi 3 syarat yang pertama terpenuhi, maka jaza i'maluha wa jaza ihmaluha. Boleh kita mengfungsikan la di sini ya sebagai fungsinya dengan fungsi seperti ini. Boleh juga kita mengihmal atau tidak memfungsikannya. Membatalkan fungsi atau cara kerja dia. Contoh ya. Contoh kalau berfungsi gimana? La taliba hadirun wala mudarrisa. Enggak ada seorang talib pun yang hadir, tidak pula seorang guru. Nah, ini kita butuh ini. Kita butuh untuk menjelaskan penafian kehadiran untuk si talib juga untuk si guru. Artinya kita harus mengulangi la an-nafiyah lil jinsi sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita ulang seperti ini bagaimana hukumnya? Nah, boleh i'mal, boleh ihmal. I'mal seperti la talibah hadirun wala mudarrisa. Juga seperti kalau ihmal contohnya la talibun hadirun wala mudarrisun. Kenapa talibun hadirun dua-duanya marfu? Karena dua-duanya dianggap sebagai mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar marfu'ani, keduanya adalah isim yang marfu'. Nah, contoh misalnya yang lain, la mudarrisa lughatin hadirun wala mudarrisa fiqhin. Tak seorang pun dari guru bahasa yang hadir, tak seorang pula dari guru fikih. Ini dia muhmalah, mu'malah. Dia difungsikan. Contoh yang tidak difungsikan, la mudarrisu lughatin hadirun wa la mudarrisu fiqhin. Ya. Baik, jelas ya? Yang keempat, contoh apabila syarat yang kelima tidak terpenuhi. Syarat yang kelima tadi apa? Ya. Yaitu alla yataqaddama harfu jarrin ala harfi la. Tidak boleh sebelum huruf la ini ada huruf jar. Ya. Tidak ada huruf jar sebelum huruf la. Kalau seandainya ada bagaimana? Disebutkan di sini, idza taqaddama harfu jarrin ala harfi la wajaba ihmaluha. Kalau begitu wajib diihmalkan, dinonfungsikan la-nya. Jadi la tidak difungsikan sebagai la an-nafiyah lil jins yang menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wa yakunu al-ismu ba'daha majruran biharfil jarri. Dan yang datang setelah la itu yang didahului oleh huruf jar harus majrur. Disebabkan karena apa? Bukan karena la-nya tapi karena bi-nya. Kok bisa gitu? Padahal sebelum isim itu adalah la. Karena la itu tidak dianggap lagi, dinonfungsikan. Jadi seakan-akan bi langsung bertemu dengan isim tersebut. Ya. Contoh al-ilmu bila amalin, ini contoh yang kita sebutkan tadi. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ya. Anta najihun bila syak. Anta najihun bila syakkin, bukan bila syakka. Kalau tanpa bi kita katakan la syakka annal ilma nurun misal.
Ya. La syakka annaka najihun. Tapi kalau pakai bi depannya maka bila syakkin, anta najihun bila syakkin. Nah, la di sini tetap kita i'rab sebagai an-nafiyatu lil jins tapi muhmalatun atau mulghatun mabniyatun 'ala sukun. Sedangkan syakkin, thamarin, amalin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu. Ya, demikian pelajaran kita pada pertemuan yang ke-60 ini. Kita akan berjumpa lagi insyaallah ba'da isya pada pertemuan yang ke-61 melanjutkan pelajaran tentang isim la an-nafiyah lil jins atau la an-nafiyah lil jins, dan kita akan membahas nanti insyaallah tentang jenis-jenis isim la an-nafiyah lil jins. Ya, ternyata bukan hanya isim kana atau isimnya inna yang memiliki jenis, isim la juga memiliki jenis yang kurang lebih sama dengan isim jenis-jenis isim kana ataupun isim inna. Barakallahu fikum wa narakum ala khairin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.